Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang Bapak dan Ibu di acara Abdi on Air, seminar online persembahan dari PT Alat Bantu. Perkenalkan, saya Tri Kusuma Ningsi. Dan saya Mei Fitri Adi Sarasati yang akan memandu acara pada hari ini. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen sosial media Pusat Alat Bantu Dengar Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya telah bergabung kembali pada Abdi on Air di akhir pekan. Kami melihat antusiasnya besar sekali dari Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, dan kita lihat di sini juga ada rekan-rekan dari beberapa komunitas nih Mbak Tri. Izin kami sebutkan beberapa di antaranya ya. Ada rekan-rekan dari komunitas SLB Negeri Jember, kemudian komunitas Difabel Dengar Solo Raya, komunitas Orang Tua Anton Metode, rekan-rekan dari Gerkatin yang berasal dari beberapa daerah, kemudian ada rekan-rekan dari komunitas Akar Tuli, Silang, dan juga Menara. Bapak dan Ibu yang sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi absen di kolom chat Zoom dengan format nama, spasi kota ya. Mbak Tri dan Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi saat ini, kita ketahui bahwa penggunaan zat kimia dan obat-obatan semakin meningkat. Namun ternyata ada beberapa jenis di antaranya yang dapat memberikan efek samping pada fungsi pendengaran. Tentunya ini penting untuk diketahui. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Abdi on Air mengangkat tema mengenal gangguan dengar akibat efek samping obat. Jadi penasaran ya gimana lengkapnya? Pastinya Bapak dan Ibu juga tidak sabar ya. Tapi sebelum kita masuk kepada pemaparan materinya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu dokter yang akan menjadi narasumber kita pada Abdi on Air hari ini. Ya, narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Hengki Wijayaharto, spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala leher. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya dan pendidikan spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala leher di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Siloam Jember, Rumah Sakit Citra Husada Jember, dan juga berpraktek di Apotek Johar Jember. Nah, mari kita sambut bersama Dr. Hengki Wijayaharto. Selamat siang, Dr. Hengki. Selamat siang, Mbak Sarah. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Baik-baik. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih, dokter, sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kita semua siang. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa mikrofon Bapak dan Ibu sementara akan kami nonaktifkan selama seminar berlangsung. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat Zoom. Nah, selanjutnya langsung kita dengarkan saja pemaparan materi dari Dr. Hengki ya Bapak dan Ibu. Untuk Dr. Hengki, kami silakan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya hari ini akan memaparkan sedikit mengenai salah satu gangguan dengar pada kasus TAD. Jadi ini istilah kita adalah ototoksisitas. Jadi itu adalah gangguan dengar yang diakibatkan adanya paparan dari zat kimia. Atau dalam hal ini biasanya kita kenal ya, biasanya obat-obatan yang dikonsumsi. Oke, untuk mengenal lebih dalam, pertama, saya akan coba menerangkan bagaimana anatomi telinga kita terlebih dahulu. Jadi telinga kita ini terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu telinga bagian luar, dan di sini. Jadi yang terdiri dari daun telinga, kemudian ringgang telinga, dan sebagian dari gendang telinga. Ya. Kemudian telinga bagian tengah, ini terdiri dari struktur-struktur kecil, jadi tidak ada tulang pendengaran.
Kemudian yang di bagian telinga dalam, ya ini ada dua jenis organ di sini. Jadi yang pertama yang melingkar seperti rumah siput ini adalah organ yang berfungsi untuk memproses fungsi pendengaran kita, yang nantinya akan diteruskan oleh saraf ini sampai ke otak. Kemudian yang kedua adalah organ untuk mengatur keseimbangan kita, yang nantinya juga akan diteruskan oleh saraf-saraf yang berjalan sampai ke otak juga. Yang berikutnya, bagaimana sih kita bisa mendengar? Jadi kita bisa mendengar yang pertama adalah adanya konduksi mekanik suara dari luar. Kemudian yang kedua, proses transduksi energi mekanik suara tersebut yang akan diubah menjadi energi elektrik atau energi listrik di telinga bagian dalam. Kemudian impuls listriknya itu yang akan disampaikan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran kita. Ilustrasinya seperti ini. Jadi suara masuk melalui liang telinga. Ini akan diteruskan sampai ke gendang telinga. Dari gendang telinga ini yang akan diteruskan lagi oleh tulang-tulang pendengaran masuk ke bagian telinga dalam kita yang disebut organon corti atau rumah siput. Nah, disinilah akan terjadi proses, jadi energi mekanik atau energi fisik itu kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Energi listriknya ini yang akan diteruskan oleh saraf-saraf pendengaran kita sampai ke otak. Nah, di otak akan diproses bagaimana mekanisme pendengaran itu berjalan. Nah, ototosisitas ini kan berhubungan dengan gangguan pendengaran. Oke. Jadi apa sih gangguan pendengaran itu? Gangguan pendengaran itu adalah salah satu atau kedua telinga kurang atau tidak bisa mendengar. Sedangkan jenisnya ini ada 3 macam. Yang pertama tuli hantaran atau tuli konduksi, kemudian tuli saraf yang berhubungan dengan saraf pendengarannya, kemudian tuli campuran ini adalah gabungan dari kedua jenis tuli yang lain. Nah, untuk ototosisitas sendiri itu kita masukkan ke dalam golongan yang tuli saraf ini karena dia berhubungan dengan saraf pendengarannya. Yang berikutnya, bagaimana sih kita bisa menilai fungsi pendengaran kita? Yang pertama yang kita lakukan adalah pemeriksaan fisik telinga, yang kita lakukan dengan namanya otoskopi. Kemudian untuk periksa pendengaran secara objektifnya, kita bisa periksa dengan tes fisik, tes batu kala, kemudian audiometri, photoacoustic emission, atau bisa dengan BERA ini. Kemudian kita masuk ke topik ototosisitasnya. Jadi apa itu gangguan dengar karena efek dari zat kimia. Jadi dalam ototosisitas ini terjadi kerusakan pada struktur telinga dalam atau sarafnya sendiri akibat paparan dari zat kimia. Nah, yang penting diingat adalah kadang dia bersifat sementara, tetapi sebenarnya kebanyakan dia akan bersifat permanen. Artinya bahwa ketika sudah ada kerusakan, maka kerusakan ini tidak bisa reversible atau tidak bisa kembali seperti semula. Tetapi bila tidak ditangani atau obatnya tidak di stop secara tidak segera di stop, maka biasanya kerusakannya justru akan lebih besar lagi. Kemudian ini yang berikutnya tidak mudah langsung dikenali secara klinis, dan untuk gangguan pendengaran memang harus kita buktikan dengan pemeriksaan audiometri. Nah, akibat ototosisitas sendiri ini yang bisa menyebabkan selain gangguan dengar, juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan, karena telinga itu fungsinya untuk mendengar dan menjaga keseimbangan. Dan dua-duanya bisa terjadi secara berbarengan bersama-sama. Nah, ini jenis-jenis obat yang
umum yang bisa menyebabkan ototoksik atau kerusakan saraf pendengaran. Yang pertama ini golongan namanya aminoglukosida. Mungkin yang umum kita temukan adalah streptomisin, kemudian neomycin, gentamicin, kemudian obat tetes telinga, ya. Nah, obat tetes telinga ini sebaiknya Bapak Ibu dalam penggunaannya juga lebih memperhatikan, kemudian lebih baik konsultasi ke dokter ya, untuk penggunaan obat-obat tetes telinga, terutama pada pasien yang memang sudah gendang telinganya lubang. Kemudian yang berikutnya adalah pengawasan obat-obatan terapi kanker, misalnya statin, obat diuretik ini obat untuk biasanya untuk menurunkan darah tinggi ya, hipertensi. Kemudian salisilat, ini aspirin biasanya pada orang dengan kelainan jantung atau sudah pemasangan ring jantung. Kemudian obat-obatan anti malaria, Dina, kloroquine, dan obat-obatan TB terutama yang streptomycin. Bagaimana sih kok bisa kita zat kimia tersebut bisa menyebabkan gangguan pendengaran? Jadi yang pertama karena ada kerusakan dari sel rambut luar. Jadi ini adalah sel saraf di organ pendengaran kita. Nah, kemudian yang berikutnya biasanya selalu dimulai dari frekuensi yang tinggi, artinya dari nada yang tinggi yang akan berangsur kemudian semakin berat, artinya akan ke frekuensi yang lebih rendah. Dan biasanya bila sudah sampai ke frekuensi rendah, artinya hampir semua frekuensi sudah sama sekali tidak bisa mendengar, atau pendengarannya biasanya sudah jelek sekali. Kemudian bisa diikuti kerusakan vestibuler, ini kerusakan dari fungsi pengaturan keseimbangan kita. Jadi biasanya mulai pasiennya seperti vertigo, jadi berputar-putar misalnya, kemudian mulai gangguan keseimbangan. Ya, ini gejalanya. Yang pertama, yang paling awal dirasakan pertama adalah denging dulu. Jadi berdenging biasanya di kedua sisi, ya berdenging dulu, kemudian tambah lama akan mulai terasa pendengarannya akan menurun. Kemudian juga ada gangguan keseimbangan atau vertigo, oksidopsia, jadi sekitar kita itu seperti berputar-putar. Jadi ini kriteria dari masa untuk ototoksik. Jadi yang pertama terjadi pada frekuensi yang tinggi, yaitu di frekuensi 4.000, 6.000, 8.000. Ada penurunan 20 desibel atau lebih pada satu frekuensi, 10 desibel pada dua frekuensi. Kemudian tidak ada respon pada 3 frekuensi. Nah, di sini pentingnya, makanya biasanya pasien sebelum menjalani terapi sebaiknya dilakukan tes pendengaran dulu. Ya. Kemudian bila pasien dalam perjalanannya memang sebaiknya 1 bulan sekali pasien dites pendengarannya untuk melihat apakah ada mulai gejala ototoksiknya. Kalau kita lihat di sini yang sebelah kiri ini adalah tes pendengaran atau audiometri yang normal. Jadi dia baseline-nya masih di atas 10, kemudian setiap frekuensi dia tidak jauh berbeda. Ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah yang mulai timbul gangguan. Di 4.000 ini dia menurun mulai sampai ke 25 desibel. Yang di 8.000 lebih jatuh lagi, lebih jauh lagi ke 70. Nah, ya, kalau ini sudah mulai ada tanda-tanda, biasanya pasien sudah mulai denging, biasanya sudah ada, kemudian pendengarannya sudah mulai ada gangguan. Nah, ini biasanya kita mulai
mulai memberikan penanganan pada pasien. Bagaimana sih penata laksanaannya? Yang pertama dengan pemakaian alat bantu dengar, karena yang saya bilang tadi bahwa ototoksik ini zat kimia tersebut akan merusak dari saraf pendengaran kita. Artinya kalau saraf itu sudah rusak, kerusakannya biasanya tidak bisa dikembalikan seperti semula. Jadi kalau yang dengan kasus yang berat, mau tidak mau artinya pasien harus pakai alat bantu dengar. Kemudian yang kedua bisa dengan belajar bahasa isyarat. Yang terakhir adalah konseling. Jadi support psikologi dan sosial ini juga sangat penting, terutama karena pasien biasanya sulit untuk menerima biasanya, karena biasanya bisa terdengar dengan baik, tiba-tiba pendengarannya menurun sekali biasanya. Terutama dalam hal komunikasi yang akan terganggu sekali. Ini poin pentingnya bahwa tuli akibat ototoksik itu tidak dapat diobati. Artinya bila sudah ada toksiknya atau ada kerusakannya, itu yang saya bilang tadi bahwa saraf yang sudah rusak tidak akan bisa dikembalikan seperti semula. Dan bagaimana bila mulai ada gangguan pada telinga? Yang kita bisa lakukan yaitu stop obatnya. Ya. Dan di sini memang peran dari pasien atau penderita itu harus lebih besar, jadi karena dia harus mengerti sendiri bagaimana efek samping obatnya dan menyadari bahwa ini sudah mulai ada gangguan. Jadi tingkat ketulian itu tergantung dari jenisnya, jumlahnya, dan lama penggunaannya. Lama penggunaan ini yang harus jadi perhatian. Ya, jadi si pasien atau penderita memang harus benar-benar memperhatikan mulai kapan dia ada gangguan. Sebaiknya pada saat ada gangguan itu mungkin obatnya sebisa mungkin diberhentikan. Kecuali kalau manfaat obatnya ternyata lebih besar daripada efek sampingnya, mungkin mau nggak mau tetap obat tersebut harus kita berikan. Itu pemeriksaan reguler setiap bulan untuk memantau. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya pertama, sebisa mungkin kita tidak pakai obat yang ototoksik, kecuali dia mempunyai efek yang jauh lebih besar. Ya. Kemudian monitoring kadar obat dalam serum dan fungsi ginjal. Nah ini karena sebagian besar obat tersebut dia di metabolisme dari ginjal. Jadi dengan fungsi ginjal kita yang bagus, maka obat itu bisa segera dibuang dalam tubuh. Jadi kadarnya dalam tubuh kita nggak terlalu tinggi, karena semakin tinggi dia kadarnya dalam tubuh, maka dia akan semakin merusak semua struktur-struktur saraf pendengaran kita. Kemudian ini pemeriksaan audiometri. Ya, pemeriksaan audiometri penting sebelum terapi karena kita untuk sebagai acuan fungsi pendengaran yang normal bagi pasien tersebut seberapa. Kemudian monitoring efek samping, apabila ada gejala, segera evaluasi pendengaran dan bisa dipertimbangkan untuk stop obatnya. Kemudian untuk ini pemberian obat antibiotika yang sudah ototoksik pada ibu hamil, usia lanjut, ada riwayat ketulian atau riwayat keluarga yang menderita gangguan dengar, sebaiknya kita tidak gunakan. Untuk prognosisnya, yang pertama tergantung dari jenis, jumlah, dan lama penggunaan obatnya. Kemudian kerentanan pasien, ini biasanya bisa berhubungan dengan riwayatnya si pasien, mungkin keluarganya, ataupun juga usia pasien. Kemudian ada faktor resiko seperti gagal ginjal, dan penggunaan obat ototoksik lainnya yang diberikan secara bersamaan. Biasanya dia akan juga memberikan efek toksiknya jauh lebih cepat. Ya. Umumnya memang prognosisnya tidak baik, artinya pasien akhirnya jatuh dalam fungsi pendengaran yang biasanya makin memburuk, terutama kalau
obatnya tidak segera diberhentikan. Sekian dari saya. Dr. Hengki atas pemaparan materinya. Ini menarik sekali ya dok untuk kita ketahui semuanya, terutama di Indonesia yang kalau saya perhatikan konsumsi obat masyarakat Indonesia ini cukup tinggi, terutama obat-obat yang bisa mereka beli secara bebas di apotek ya dok. Kadang tidak perlu berkonsultasi dengan dokter, mereka beli saja obatnya karena biasanya dikasih ini sembuh kayak gitu ya dok. Ya, antibiotika terutama kalau di Indonesia sebagian besar dan bebas lah kita untuk beli. Mungkin di kota-kota besar, di apotek-apotek yang sudah besar, biasanya sih mereka kalau sekarang saya lihat sih kalau tidak mau pakai, kalau tidak ada resep biasanya mereka tidak mau pakai antibiotika. Tapi kalau di daerah, contohnya di Jember ini saya lihat sih gampang sekali sih untuk pakai antibiotika. Betul sekali dok. Dok, ada satu hal yang menarik dok tadi saya dapat dari presentasinya dokter. Tadi ada salah satu penyebab, salah satu jenis yang merupakan obat yang termasuk golongan ototoksik, yaitu obat tetes telinga yang mengandung neomycin dan polymyxin. Betul ya dok? Iya. Nah, jadi kalau sebenarnya obat-obatan tetes telinga itu baiknya apakah ada yang memang dijual bebas di apotek atau orang memang seharusnya konsultasi dengan dokter ya untuk penggunaannya dok? Iya. Jadi untuk obat tetes telinga itu sebenarnya banyak sekali jenisnya. Mulai yang dia untuk kayak bikin moist saja ya, jadi bikin lembab di telinga itu ada. Kemudian yang untuk menghancurkan kotoran yang keras. Ya. Untuk jenis antibiotiknya aja secara umum sih kita ada 2 atau 3 macam ya. Nah, yang memang yang kita curigai sebagai ototoksik itu adalah neomycin, polymyxin itu. Karena kandungan di dalamnya juga ada lidocaine, ada steroidnya juga seperti itu. Biasanya itu kandungan neomycin, polymyxin dan lidocaine itu yang kita curigai sebagai penyebab efek ototoksiknya. Nah, sebenarnya kalau obat-obatan seperti itu kita bisa pakai dengan catatan kalau gendang telinganya dia masih utuh. Jadi kalau untuk kasus yang infeksi di telinga bagian luar, kita memang pakai obat yang jenisnya neomycin, polymyxin itu. Karena dia jenis antibiotiknya dia lebih sesuai untuk kondisi telinga bagian luar. Ya, tapi itu juga dengan catatan bahwa telinganya, gendangnya dia harus kita konfirmasi bahwa dia masih utuh. Seperti itu. Kalau sudah lubang, artinya obat itu akan terus masuk ke telinga bagian dalam. Nah, itu yang akan merusak struktur saraf yang bagian telinga bagian dalam. Seperti itu. Ya. Memang sebenarnya pasien memang harus konsultasi dulu ya, terutama ke dokter. Jangan sembarangan untuk beli obat-obat tetes telinga. Itu ya Bapak Ibu, jadi kalau untuk penggunaan obat tetes telinga baiknya selalu konsultasi dengan dokter ya, ini penting sekali karena yang mengerti kandungan-kandungan dan resiko pemakaian obatnya adalah dokter. Supaya dilakukan pemeriksaan juga secara fisik apakah itu bisa digunakan atau tidak untuk pasien tertentu gitu ya dok ya? Iya. Baik, dokter ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin kita bisa mulai langsung ke sesi tanya jawabnya ya dok ya. Ya, silakan Mbak Saras, dimulai dibacakan saja. Iya, baik dokter. Ini ada pertanyaan dari Ibu Umi Nur Kumala. Selamat pagi dokter. Ini nama saya Ibu Umi Nur Kumala, mama dari Bilkis, asalnya dari Tulungagung. Nah, awal mula Bilkis tidak bisa mendengar karena konsumsi obat TB.
Kalau sudah tahu bahwa obat TB bisa menyebabkan ketulian, bahkan pada anak-anak, mengapa dokter harus memberikan obat tersebut? Apakah tidak ada alternatif lain selain pemberian obat tersebut, nih, dokter? Monggo silakan, dokter. Ya, selamat siang, Bu Kumala. Ya, untuk pengobatan TB memang biasanya yang kita curigai sebagai ototoksik, jadi yang menyebabkan ototoksik atau gangguan pendengaran itu biasanya yang streptomycin, jadi yang biasanya yang disuntik atau diinjeksi. Ya, jadi memang pengobatan TB itu istilahnya tetap harus kita berikan awalnya. Ya, memang ada obat-obatan yang streptomycin itu yang biasanya menyebabkan gangguan pendengaran. Ya. Makanya sebaiknya memang dari awal sebelum pengobatan kalau bisa dilakukan tes pendengaran. Ya. Tapi saya tahu kalau tes pendengaran tidak semua tempat bisa melakukan tes pendengaran. Tapi paling tidak kalau si pasien atau penderita yang minum obat TB, kalau memang sudah ada gangguan ya seperti berdening, ya awalnya biasanya berdening dulu, ya mulai ada gangguan berdening itu sebaiknya memang segera lapor ke dokter, ya supaya obat tersebut bisa segera diberhentikan atau di stop. Ya, semakin dini dia menyetop obatnya, maka kerusakannya juga semakin minimal. Gitu. Harapannya sih dengan sedini mungkin dia di stop, harapannya sih bisa reversible ya untuk kerusakan. Dan biasanya kalau memang sudah ada gangguan seperti itu, dokter sendiri biasanya akan mulai mencari alternatif lain untuk obat-obatan. Baik, dokter. Kalau dalam kasusnya Bilqis ini kan karena dari anak-anak ya, dok ya. Berarti pada saat sebelum mau pengobatan tersebut sebaiknya dilakukan tes pendengaran, berarti untuk anak-anak ini melakukan ASSR BERA begitu ya, dok? Akses ya itu tergantung anaknya umur berapa ya. Mungkin kita bisa lakukan dari OAE dulu mungkin paling sederhana dulu ya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak, dokter, untuk jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Umi Nurma atau Mama Bilqis. Ya, Gatri. Mas Saras, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, dok ya. Ini dari Ibu Aisma, Ibu Aisyah dari Wonogiri. Dok, izin bertanya, apakah obat flek dengan obat TB itu sama? Terima kasih, dok, sehat selalu. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan adalah obat flek paru mungkin ya, sepertinya, dok. Dan obat TB, tuberkulosis, itu apakah sama? Ya, obat flek itu ya untuk istilah awam memang ada yang bilang flek seperti itu ada ya. Cuma kadang istilah dari awam biasanya penyampaian ke awam ini agak rancu biasanya. Kalau kita istilah flek itu kadang kita kalau istilah medis ya, kalau paru itu misalnya kita terlihat ada flek, foto paru-paru itu ada terlihat flek. Kita biasanya asumsinya sih sudah proses TB yang lama biasanya. Artinya yang sudah biasanya fase penyembuhan. Ya mungkin kalau beberapa di masyarakat masih dibilang ada flek paru ya untuk menyederhanakan biasanya. Kalau diasumsikan fleknya itu sama seperti TB adalah sakit TB itu ya obatnya sama ya, obat-obatan TB seperti itu. Tapi obat-obatan TB biasanya sih kalau yang masih konsumsi tablet atau per oral itu biasanya efek ototoksiknya biasanya tidak besar. Memang yang besar itu biasanya streptomycin, biasanya yang injeksi atau yang disuntik. Ada beberapa pasien yang memang
tidak kuat dengan efek obatnya, biasanya dia akan langsung mulai ada keluar berdengung, ya tambah lama tambah keras, tambah keras, tambah keras. Nah, itu makanya setiap ada pengobatan seperti itu, kalau memang di tempatnya atau di puskesmas atau di vaskesnya tidak ada fasilitas untuk gangguan periksa pendengaran, memang sebaiknya si penderita sendiri yang memang harus diedukasi bahwa ada gangguan sedikit, segera balik ke dokter lagi untuk konsultasi mengenai pengobatan. Terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Aisyah. Ya, silakan Mbak Sarah, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Tri. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Triwe, Dok. Dokter mau bertanya, sejauh mana vertigo bisa menyebabkan ketulian? Apakah semua penderita vertigo memiliki kemungkinan ke arah sana atau ke arah ketulian ini, Dok? Monggo, Dokter. Ya, untuk gangguan vertigo, jadi kan fungsi telinga kita ada dua ya, untuk mendengar dan untuk mengatur keseimbangan. Nah, kedua fungsi ini kadang dia bisa saling berhubungan atau dia berjalan sendiri-sendiri. Jadi untuk kasus vertigo memang kita harus explore dulu vertigonya seperti apa, kemudian ada gangguan pendengaran atau tidak. Jadi biasanya kalau vertigo memang dia murni karena gangguan di organ keseimbangan kita, biasanya dia tidak mengganggu pendengaran. Jadi dia tidak merusak saraf-saraf pendengaran kita. Ya, dia hanya memberikan efek berdengung, efeknya jadi seperti berputar-putar seperti itu. Ada kasus memang vertigo yang bisa menyebabkan telinga berdengung satu sisi, itu yang kita bilang sebagai Meniere disease namanya. Ya. Nah, itu biasanya dia ada keluhan berdengung, kemudian ada gangguan keseimbangan. Nah, tapi biasanya pada kasus seperti itu, gangguan pendengarannya dia bersifat reversible, artinya bisa kembali seperti semula lagi begitu penyebab penyakitnya itu kita bisa segera tangani. Ya, dokter. Berarti kalau dari misalnya yang dialami terlebih dahulu oleh pasien ini adalah vertigo, kemungkinan untuk selanjutnya mengalami ketulian itu bisa jadi, namun yang bersifat reversible itu tadi ya dok ya? Ya, sebenarnya kayak ototoksik itu ternyata juga bisa diawali dari vertigo juga bisa. Jadi makanya kita mesti explore dulu ya, biasanya kita lihat di wajah pasien yang mulai kapan dia ada berdengung, ada riwayat pemakaian obat, atau riwayat mungkin kecelakaan juga bisa, trauma pada kepala seperti itu. Jadi kita mesti cari tahu arahnya ini vertigonya mulainya dari mana, penyebabnya apa vertigonya. Nah, kalau memang murni dia gangguan keseimbangan saja, ya, artinya tidak ada penyebab-penyebab yang lain, biasanya sih kalau pendengaran dia tidak terganggu. Jadi murni orangnya hanya rasa berputar-putar saja, jadi kayak pusing ataupun kalau jalan itu seperti mau jatuh ke belakang, mau jatuh ke depan. Kayak berdiri itu seperti kaki itu seperti kayak melayang. Itu kayak suara banter kayak ini. Kenapa nih? Ya, baik dokter. Terima kasih banyak untuk jawabannya ya dokter. Ya, Mbak Tri mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang sudah masuk selanjutnya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dok dari Dwi. Dok, saya izin bertanya. Salah satu telinga tidak bisa mendengar jelas, hanya terdengar kecil.
Apa penyebab tuli sensorineural dan solusinya bagaimana ya? Terima Nggak kasih. jelas iku. Nggone kuwi tokone iki nggone. Ya, itu ya. Tulis sensorineural maksudnya dia sudah pernah periksa ya? Itu ya. Sepertinya ini pertanyaannya adalah Belum, apakah penyebabnya adalah tuli sensorineural? Sensorineural. Itu ya. Oke. Ya, oke, terima kasih Cici. Jadi yang pertama untuk gangguan telinga, jadi kalau kita tidak bisa mendengar telinga dan posisi, ya kita mesti cari tahu dulu ya, karena gangguan telinga ya seperti saya jelaskan tadi di awal, di presentasi saya bahwa gangguan telinga itu mulai dari liang telinga bagian luar itu bisa mengganggu pendengaran kita. Artinya kita harus periksa apakah di telinga itu ada kotorannya kah, ya, apakah ada infeksinya, ya. Kemudian yang berikutnya gendang telinganya bagaimana, ya, apakah utuh atau tidak, ya. Jadi kita harus periksa dulu secara anatominya apakah ada kelainan atau tidak, ya, apakah ada sesuatu sumbatan atau tidak, ya. Nah, untuk tahu penyebabnya tuli sensorineural atau yang konduksi, nah kita mesti mesti cek dulu, ya, selain cek anatominya dulu apakah ada sumbatan atau tidak, ya. Dan kemudian yang berikutnya kalau perlu kita lakukan tes audiometri. Kalau misalnya dari dari struktur anatominya sepertinya tidak ada yang menghambat, nah, baru berikutnya kita cek untuk audiometri seperti itu. Jadi sebaiknya sih kalau untuk kasusnya Cici, kalau dari saya itu harus periksa dulu ke THT minimal. Jadi untuk mencari tahu apakah ada kelainan telinga atau enggak, ya. Kemudian kalau memang ada sesuatu, biasanya dokter akan memberikan tindakan dulu. Ya, baru kalau memang terlihat tidak ada sumbatan atau tidak ada infeksi, baru nanti kita lakukan tes pendengaran atau audiometri. Sepertinya jawabannya cukup jelas ya untuk Ibu Dwi. Bisa langsung melakukan konsultasi ke dokter untuk mengetahui jenis gangguan dengarnya. Itu ya Ibu. Baik Mbak Sarah, silakan bisa langsung dilanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ada antrian yang cukup panjang sepertinya. Iya, betul. Ya, baik. Dokter, ini pertanyaan selanjutnya dari tim kami di Semarang. Ya. Dok, izin bertanya ini, apakah pemakaian obat tetes pada hidung dapat berpengaruh dalam pendengaran? Karena setelah hidung disemprot oleh obat tetes itu, telinga juga merasa plong ya, Dok. Terima kasih, dokter. Bagaimana ini, Dok? Ya, oke. Jadi struktur dari anatomi hidung dan telinga kita itu kan sebenarnya saling berhubungan, ya. Jadi di hidung bagian belakang kita, jadi hidung belakang itu dia ada satu saluran yang namanya tuba eustachius, ya. Tuba itu yang merupakan saluran penghubung ke telinga yang bagian tengah, telinga bagian tengah. Nah, struktur tuba atau tuba eustachius itu dia posisinya dia bisa menutup dan membuka. Jadi dia fungsinya untuk mengatur tekanan telinga kita yang bagian tengah. Ya, seperti itu. Nah, pemakaian obat-obatan tetes hidung ya, dia memang bisa pertama dia bisa membuat hidung kan terbuka ya, istilahnya dinding hidungnya dia mengecil, kemudian rongga hidung kita terbuka. Ya. Kemudian efek yang kedua memang dia bisa masuk ke daerah yang namanya tuba itu. Nah, tubanya itu yang biasanya akan membuka, yaitu makanya dia terasa seperti telinganya seperti ada yang terbuka, ada saluran yang terbuka. Ya, karena ya itu makanya karena hidung dan telinga itu saling berhubungan. Nah, biasanya kalau hidung itu juga
sering buntu, yang sering pilek, dan misalnya pada orang yang alergi, biasanya telingannya juga akan sering terganggu, jadi kayak berdengung, kayak tertutup seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu atau saudara-saudaranya yang ada keluhan seperti itu, monggo segera periksa ke dokter, atau kalau bisa dirujuk ke dokter PHP, ya, untuk bisa dapat penanganan lebih lanjut. Baik, dokter. Jadi penggunaan obat tetes pada hidung ini juga sama seperti obat tetes telinga yang tadi ya, dok ya. Sebaiknya kita tidak menggunakannya secara asal, begitu ya, dok? Ya, karena ya obat tetes hidung ini yang beredar memang banyak ya sekarang ya. Yang pertama dia ada yang jenisnya untuk mencuci hidung. Kalau obat cuci hidung kita bisa pakai rutin tiap hari nggak apa-apa. Ya, kan sehari bisa 2 kali atau 3 kali lebih boleh. Ya, karena kandungannya dia memang aman, jadi kayak cairan fisiologis itu untuk membersihkan hidung. Itu aman kita pakai terus-menerus ya. Tapi ada lagi obat tetes hidung yang isinya oxymetazoline namanya. Ya, isinya biasanya dia untuk membuka rongga hidung ya, istilahnya. Jadi jadi kalau ditetesin hidung rasanya plong gitu, kayak terbuka semua. Nah, obat-obatnya jenis seperti ini kita harus hati-hati pemakaiannya. Karena pemakaian lebih dari 1 minggu memang tidak dianjurkan. Karena dia akan memberikan kita itu efek balik ya. Jadi biasanya kalau pemakaian jangka panjang, biasanya dia akan bikin hidung itu rasanya kayak buntu terus. Jadi kalau memang kalau pemakaian obat tetes hidung atau semprot hidung, yang itu kita mesti lebih hati-hati. Kalau bisa konsultasi dulu ke dokter juga untuk Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter, untuk jawabannya. Jadi tetap harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter THT ya untuk penggunaannya. Oke, Mbak Tri. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Ya dok, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Heldiana. Anak saya punya riwayat asma. Kalau ada pemicunya, pasti asmanya kambuh. Apakah obat sesak dan antibiotik yang berkepanjangan bisa memperburuk gangguan dengarnya? Mengingat anak saya punya gangguan dengar sangat berat dan hanya memakai ABD. Itu dok pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Diana. Ya, untuk asma, ya sepanjang yang saya tahu sih untuk obat asma, itu obat biasanya kalau asma yang berat biasanya ada pemakaian obat semprot yang rutin, ya. Ada juga obat itu mengurangi alerginya biasanya. Ya. Ya, untuk pemakaian apa yang saya tahu ya untuk obat semprot yang untuk pasien asma, biasanya dia memang didesain aman untuk pemakaian jangka panjang. Artinya efek sampingnya itu dia hampir minimal lah, istilahnya hampir enggak sedikit sekali lah istilahnya. Ya, kemudian kandungan di dalam darahnya juga biasanya hampir tidak ada. Artinya dia hanya berefek di lokalnya, di saluran nafasnya saja. Nah, untuk pemakaian antibiotik, ini antibiotik tetap ada beberapa antibiotik, jenis antibiotik yang memang bisa mengganggu pendengaran, artinya bisa merusak saraf-saraf pendengarannya kita. Ya. Nah, untuk kasusnya Bu Ediana, mungkin kita harus lebih eksplor dulu ya Bu ya, mengenai gangguan dengarnya anaknya Ibu, mungkin apakah memang sudah lama, artinya mungkin dari kecil memang sudah ada gangguan dengarkah, atau memang dalam perjalanannya setelah mendapatkan terapi itu yang menyebabkan gangguan dengar seperti itu. Karena biasanya kalau pasien yang memang asma ya, memang asma kemudian yang berat ya, biasanya dokter juga akan memberikan terapi yang memang aman ya untuk jangka panjang. Artinya tidak berefek yang buruk pada organ yang lain, terutama pada pendengaran. Iya.
Jadi kalau golongan-golongan obat asma rasanya masih cukup aman ya, Dok? Ya, kalau asma sih sepanjang yang saya tahu sih kalau untuk pemakaian jangka panjang itu memang aman ya. Artinya dia sudah punya desain memang tidak merusak organ yang lain misalnya gitu. Kalaupun memang ada sampai efek sampingnya, biasanya ya memang pasiennya sendiri yang harus aktif untuk apa ya, untuk menyadari bahwa oh ini sudah mulai ada gangguan, minta konsultasi ke dokternya, mungkin ada peluang untuk ganti obat atau obat. Tentu saja kalau asma mungkin bisa ditambahkan dengan menghindari pemicunya ya, Dok, sebisa mungkin ya, Dok. Ya, jika mungkin pemicunya yang memang harus dihindari. Iya. Karena ini kan juga penyakit alergi. Dan alergi artinya harus selalu ada triggernya pada musimnya. Baik, rasanya cukup jelas ya jawabannya untuk Ibu Ardiana. Baik, Mbak Saras mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, baik Mbak Tri. Ini terima kasih. Dan di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuliana atau mamanya Azril dari Pacitan yang merupakan salah satu pengguna alat bantu dengar dari Abdi. Terima kasih banyak Ibu. Begini pertanyaannya, Dokter. Apakah anak yang tuli dari lahir itu juga memiliki resiko menurunnya sisa pendengaran karena efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi? Dan bisakah dokter memaparkan obat apa sajakah yang paling rentan mungkin ya? Paling rentan berisiko memperburuk kekuatan pendengaran. Mungkin tadi Ibu Yuliana sempat terlewat materi yang dokter paparkan mengenai jenis-jenis obatnya. Monggo dokter mungkin bisa diinfokan kembali. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Oke. Yang pertama, kalau memang ada anak yang memang sudah ada gangguan pendengaran sejak kecil, ya itu juga akan jadi penggunaan obat-obatan juga akan berisiko memperberat, ya, terutama kalau obat-obatan tersebut memang sudah terbukti bahwa dia merusak pendengaran atau seperti itu. Ya. Jadi memang sebaiknya itu juga harus berhati-hati untuk penggunaan obat. Memang sebaiknya setiap penggunaan obat kalau bisa berkonsultasi dulu dengan dokter. Terus ya entah obat yang diminum ataupun obat yang ditetes ke telinga. Jadi itu harus benar-benar hati-hati untuk penggunaan obatnya. Nah, untuk obat-obatan mungkin yang umum ya, yang umum kita dapatkan di pasaran sebenarnya ya untuk obat yang beresiko memperburuk pendengaran. Yang pertama biasanya kita obat gentamicin ya, kemudian cetromicin. Tapi cetromicin ini kita sudah tidak pakai secara luas, biasanya kita hanya pakai untuk kasus-kasus gigi aja. Ya, jadi mungkin itu sudah jarang sekali kita pakai lah itu untuk pengobatan umum. Ya, mungkin kalau yang lain sih obat-obatan seperti erythromycin itu juga ada yang kemudian juga bilang ada yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Ya, jadi Ibu sebaiknya memang setiap ada keluhan dari anaknya mungkin sakit atau pilek, ya itu segera ke dokter saja supaya tidak salah istilahnya untuk obat-obat. Ya, baik dokter. Terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Saya cukup jelas untuk pertanyaan dari Ibu Yuliana. Kalau misalnya kondisi kesehatannya menurun, sebaiknya konsultasi dengan dokter untuk penggunaan obat-obatannya ya dokter ya. Dan mungkin juga perlu bertanya kira-kira efek sampingnya ini bagaimana, begitu ya dok? Bisa seperti itu juga. Ya, efek samping obatnya, kemudian dari awal juga harus dipaparkan ke dokternya bahwa anak saya ini sudah sudah ada gangguan dengar dan sudah pakai ABG. Jadi supaya dokternya juga punya gambaran bahwa oh ya saya harus hindari obat ini. Ya, artinya kita
bagi orang tua juga lebih aktif ya, terutama ke dokternya, kita kasih tahu dokternya kondisi pasien ini sekarang punya riwayat apa saja gitu, kita harus sampaikan. Baik, terima kasih banyak Dr. Hengki. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi nih, Dok. Iya. Monggo Mbak Tri, mungkin bisa dibantu untuk membaca pertanyaannya. Iya, terima kasih. Saya lanjut ya, Dok. Ada pertanyaan dari Bapak Chandra Ferry. Pagi dokter, izin bertanya. Jika mata atau penglihatan disarankan banyak konsumsi vitamin A, bagaimana dengan pendengaran? Oke, terima kasih Bapak Chandra. Oke, kalau dari fungsi pendengaran atau organ pendengaran kita sih, untuk konsumsi vitamin sih tidak ada yang spesifik, artinya ya pokoknya kita konsumsi dengan jumlah yang wajar dan cukuplah untuk tubuh kita. Dengan dosis yang juga nanti rasional lah. Jadi untuk pendengaran yang paling penting untuk menjaga pendengaran yang pertama, jadi sebisa mungkin kita hindari paparan suara yang terlalu keras, suara bising yang terlalu ekstrim. Ya. Biasanya suara ekstrim ini biasanya kita dapatkan biasanya pada orang yang bekerja di pabrik, ya mungkin atau kalau kayak di mesin pembangkit yang punya kayak rotor atau mesin yang besar, diesel yang besar yang suaranya bising sekali. Nah, kalau orang yang mungkin bekerja di tempat seperti itu lebih baik pakai alat pelindung. Jadi alat pelindung pertama untuk telinganya. Nah, untuk masyarakat yang umum, bagaimana kita menjaga pendengaran ya? Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Misalnya kayak ini sekarang kan kita lebih kayak seminar seperti ini ya, sekolah yang kita kan lebih pakai kayak secara Zoom seperti ini, kemudian pakai headset seperti ini ya. Nah, headset ini juga ternyata juga sangat mempengaruhi kesehatan pendengaran kita ya. Nah, bagaimana sih tipsnya? Biasanya tipsnya kita pakai 260 itu ya. Aturan 60 ya. 260 itu jadi dari kita harus untuk pendengar untuk pemakaian headset seperti ini lebih baik tidak lebih dari 60 menit ya. Yang kedua tidak lebih dari 60 desibel atau tidak lebih dari 60% dari fungsi volume maksimalnya. Nah, bila memang Bapak Ibu atau anaknya yang sekolah online atau yang pakai Zoom terus ya, mungkin sebaiknya pemakaian headset itu lebih diperhatikan. Mungkin kalau sudah terlalu lama lebih dari 60 menit lebih baik dihentikan dulu pakai headsetnya, pakai speaker yang ada di laptopnya atau pakai speaker yang eksternal. Karena pemakaian speaker eksternal itu lebih ramah untuk telinga. Jadi karena dia dentumannya tidak langsung masuk ke telinga. Gitu ya, itu salah satu tipsnya untuk menjaga kesehatan telinga kita. Jadi karena memang sekarang kita banyak terima kasus usia belum 30 tahun sudah pendengarannya sudah mulai menurun semua, gitu. Menurun terutama di frekuensi yang tinggi. Nah, ternyata hobinya adalah dia mendengarkan musik pakai headset dengan suara yang maksimal keras, karena kalau nggak keras kan nggak mantap katanya, yang suaranya keras sekali terus dipakainya juga lama sekali, apalagi sampai tidur dipakai sampai besoknya dengan suara yang maksimal. Itu paparan yang terus menerus seperti itu, yaitu yang akan merusak pendengaran kita. Iya, jadi penting sekali untuk menjaga sebelum Iya. terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya dok pastinya. Iya. Ya dok, ini tadi kan pembahasannya pertanyaan tentang vitamin ya dok. Ada pertanyaan, saya ingin bertanya sedikit dok. Saat ini kan di masa COVID nih ya, orang-orang lagi pada genjar-genjarnya minum multivitamin kayak gitu ya. Ya.
ada beberapa vitamin yang memang direkomendasikan yang saya lihat dosisnya cukup tinggi, misalkan seperti vitamin D, seperti Ya. itu. Apakah itu aman, dok? Batasan apa yang harus diperhatikan ketika konsumsi vitamin agar tidak berpengaruh, terutama ke pendengaran? Gitu. Kalau kalau vitamin ya, mungkin kalau sekarang mungkin yang paling ngetren sekarang vitamin D ya, vitamin D yang lagi ngetren semua pada pakai, terus dengan dosis yang tinggi juga ya. Mungkin kalau ya mungkin saya bukan ahlinya ya, bukan ahlinya vitamin D. Cuma saya pernah diskusi dengan dokter yang sudah bilang dokter orto, dokter gizi juga teman. Ya, memang sebaiknya untuk konsumsi vitamin D sebaiknya kita yang lebih baik justru kita cek dulu kadar vitamin D dalam darah kita dulu. Ya, cek lab dulu kadar vitamin D-nya kita berapa. Ya, kalau memang kadar vitamin D-nya kita masih rendah ya, atau di bawah normal, mungkin kita bisa pakai dosis terapinya. Dosis terapi itu bisa 5.000 atau 10.000. 10.000 itu tapi biasanya untuk pasien dengan misalnya patah tulang ya, atau pasien yang habis operasi tulang, ya, pasien yang misalnya ada kadang di sendi, ya, kadang di tulang, itu biasanya memang dia sampai 10.000, 20.000 bisa diberikan. Ya. Tapi kalau memang tidak ada sakit yang radang yang akut seperti itu, ya, biasanya kita pakai di 5.000 saja per harinya. 5.000 biasanya kita cek juga per bulan. Tiap bulan kita cek apakah kadar vitamin D kita sudah di angka yang normal atau tidak. Jadi kalau saya lihat dari lab itu biasanya antara 30 sampai 100 biasanya kadarnya. Ya. Kalau kita sudah di angka yang di tengah-tengah itu, jadi misalnya 40, 50, sebenarnya kita tidak perlu untuk minum obat vitamin D itu dalam jangka panjang dengan dosis 5.000 itu. Karena dosis harian kita, biasanya kita cuma perlu antara 600 international unit saja. Jadi kalau harian, kalau dengan yang normal mungkin 1.000 aja sudah cukup. Tidak perlu yang terlalu tinggi. Nah, tapi kalau pengaruh kadar vitamin D yang tinggi sekali ke pendengaran, yang misalnya kayak sudah mulai toksik ke pendengaran, itu saya belum pernah temukan. Jurnalnya juga belum pernah saya temukan untuk apa itu kadar toksik vitamin D-nya itu yang ngaruh ke pendengaran. Ya. Jadi sebaiknya lakukan cek dulu ya, lab ya dok. Vitamin D lebih baik cek dulu ya. Kalau memang sudah dalam batas yang normal sih tidak perlu terlalu ekstrim minumnya. Ekstrim. Ya, Iya. normal. Jadi konsultasi ke dokter juga untuk penyesuaian kebutuhannya ya dok pastinya ya. Baik dokter, terima kasih banyak penjelasannya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ngantri. Baik Mbak Sarah, silakan dilanjutkan. Iya dok, memang topiknya menarik sekali soalnya kaitannya dengan obat-obatan yang sering dikonsumsi juga ini sehari-hari sepertinya. Oke. Baik dok, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Okta. Selamat pagi, saya Okta dari Jember. Anak saya menggunakan AirMod, ini maksudnya mungkin alat bantu dengar, karena gangguan dengar berat. Yang ingin saya tanyakan, apakah aman jika sering membersihkan rongga telinga pada anak? Di mana memang sering terjadi penumpukan kotoran di rongga telinganya. Kemudian pemakaian obat tetes Forumen untuk membersihkan telinga, apakah aman juga digunakan untuk anak-anak ini, dok? Nah, dokter. Terima kasih, Dokter. Oke. Yang pertama, apakah aman membersihkan telinga pada anak? Ya. Sebenarnya memang untuk membersihkan telinga, yang penting adalah yang membersihkan telinga itu harus bisa melihat kondisi telinganya dengan jelas.
itu. Jadi itu yang poin pertama yang harus kita kita pegang. Dan tentunya bahwa yang mendefinisikan itu harus bisa melihat kondisi telinganya dengan jelas. Seperti itu. Ya. Untuk membersihkan telinga, kalau dari kami, dari dokter THT memang sebisa mungkin tidak dibersihkan sendiri, ya kecuali kalau memang itu bisa melihat sendiri ya, misalnya itu membersihkan telinga anaknya. Ya. Kalaupun ibu mau membersihkan, lebih baik karena saya boleh pakai seperti cotton bud itu untuk anak, ya mungkin bisa dikasih seperti minyak baby oil gitu sedikit ya. Nah, itu untuk membersihkannya juga sebaiknya tidak terlalu dalam. Lebih baik di luarnya saja, di bagian luarnya saja. Mungkin yang untuk kelihatan di luarnya, itu yang dibersihkan, tidak disapukan keluar. Seperti itu. Ya. Jangan terlalu dalam. Kalau memang ada kelihatan kayaknya sepertinya ada kotoran di dalam sekali, lebih baik jangan. Ya, lebih baik itu ke dokter THT, mungkin cek lagi, diperiksa lagi, nanti kita bersihkan di prakteknya ke dokter. Kemudian untuk pemakaian obat tetes rumen, ya untuk pemakaian obat tetes rumen ini biasanya kita pakai kalau kotoran telinga itu banyak sekali dan numpuk, ya numpuk kemudian dia keras sekali, ya. Karena fungsinya forumen, obat tetes yang isinya forumen itu tujuan obatnya dia melunakkan kotorannya saja. Jadi dia tidak bisa membuat kotoran itu keluar sendiri, tidak bisa. Dia hanya membuat kotoran itu lunak, seperti itu. Nah, kita pakai forumen ini biasanya kalau kita lihat, yaitu kalau kotorannya itu numpuk sekali banyak dan keras, jadi susah sekali untuk dikeluarkan, nah itu kita pakai forumen. Seperti itu. Nah, untuk memakai forumen memang harus hati-hati karena memang caranya itu dia bersifat editatif, gitu. Jadi dia menyebabkan kayak editasi di kulit telinga. Jadi biasanya kita pakai memang tidak terlalu lama, antara 2 atau 3 hari pemakaian, setelah itu harus langsung ke dokter THT untuk dibersihkan. Ya. Kalau menurut saya itu ya, kalau biasa, kalau memang anaknya sudah pakai alat bantu dengar, mungkin itu bisa rutin ke dokter THT kalau menurut saya, ya terutama untuk menjaga kebersihan telinganya. Ya. Karena kan pakai alat bantu dengar ini kan otomatis kotorannya susah untuk keluar sendiri. Ya, mungkin bisa bertanya dengan dokter THT-nya, itu untuk jadwal rutinnya sebaiknya untuk putra atau putrinya dari Ibu Okta ini berapa bulan sekali begitu ya dok ya? Ya, kalau untuk membersihkan telinga sebenarnya tidak dalam waktu yang berdekatan. Jadi kalau menurut saya biasanya sih pasien saya minta untuk 3 sampai 4 bulan sekali untuk kontrol. Ya, baik. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Okta yang asalnya dari Jember juga nih dok. Ya. Terima kasih dokter. Baik Mbak Tri, bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya? Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eben. Selamat siang, Pak Eben. Selamat pagi, dokter. Saya sering konsumsi obat-obat semacam Decolgen, Paramex, Tremensa, atau Trifet. Apakah ini bisa menjadikan gangguan dengar? Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Eben. Ya, untuk obat-obatan yang golongan Tremensa, Trifet, ya memang sejauh ini sih kita tidak menemukan yang menyebabkan gangguan pendengaran. Ya, artinya untuk pemakaian yang wajar, ya itu memang masih dia memberikan efek yang baik, terutama pada hidung. Biasanya kalau telinganya, kalau hidungnya sering buntu, kemudian telinganya bertembung, dengan pemakaian Tremensa atau Trifet itu biasanya itu akan membaik. Ya, cuma untuk jadi catatan bahwa obat-obat semacam Tremensa ini
nggak boleh dipakai untuk jangka panjang dan dalam dosis yang maksimal. Artinya kita misalnya pakai 3 kali sehari, kemudian kita pakai sebulan, 2 bulan terus-menerus, itu tidak disarankan. Ya, efeknya sama seperti efek obat yang tadi saya bilang yang dipakai rebound itu, dia akan memberikan efek balik atau rebound fenomen. Jadi dia justru akan memberikan efek rebound kita itu akan buntu ya, permanen seperti itu. Jadi untuk pemakaian influenza itu sebenarnya memang harus hati-hati sih. Nggak boleh sembarangan. Wah, menarik ya dok. Padahal tujuannya konsumsi obatnya mungkin untuk menghilangkan hidung yang buntu, tapi ketika digunakan jangka panjang malah bisa memberikan efek balik ya dok? Ya, efek balik. Permanen. Rebound, ya namanya rebound fenomen. Jadi justru karena efek obatnya itu dia akan memberikan efek balik ke hidung kita. Oke, baik. Ya, sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik Ya, ya. yang berlebihan memang nggak boleh. Iya, iya. Baik, rasanya cukup jelas ya jawaban dari Dr. Hengki. Silakan dilanjutkan Mbak Sarah untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, dok. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maya. Dok, izin bertanya, ya. Saya namanya Almira, anak saya punya gangguan dengar. Saat ini putrinya mengeluh telinga sebelah kiri terasa sakit dan kondisinya menurut dokter terkena radang tenggorokan dan oleh dokternya diberi beberapa obat antibiotik. Menurut dokter, obat seperti apa yang tepat untuk putri saya agar telinga dan radang tenggorokannya lekas sembuh? Karena beliau ini takut, dok, kalau lama-kelamaan bisa memperburuk gangguan pendengarannya. Terima kasih, dokter. Terima kasih ya. Jadi pasti anaknya yang sudah punya gangguan dengar ya. Ya. Ini untuk pengobatan memang kita untuk antibiotik, kemudian biasanya kan dokter akan kasih obat anti radang ya untuk kasus seperti ini ya. Untuk efek terapi itu memang kita tidak bisa langsung istilahnya cepat langsung terlihat ya seperti itu. Jadi itu sendiri yang kita harus menunggu efek obatnya. Mungkin baru nanti terlihat efeknya 5-7 hari. Ya, itu sesuatu yang masih wajar untuk melihat efek obatnya. Ya. Jadi kalau dengan kasus yang radang tenggorokan seperti ini, ya sebenarnya itu sudah tepat ya. Begitu ada keluhan, yang ada tenggorokan, telinganya mulai nggak nyaman, ya ada sesuatu yang biasanya telinganya seperti kayak tertutup atau nyeri ya. Jadi sebenarnya sudah tepat diberikan obat antibiotik, mungkin sudah bisa ada obat anti radang. Cuma itu ya untuk efek obat memang kita harus tunggu dulu ya, antara 5-7 hari. Kita nggak bisa langsung misalnya sesuatu yang sakit. Baik, dok. Jadi setelah 5-7 hari penggunaan antibiotik ini, apabila yang dirasakan oleh Adi Almira ini telinga sebelah kirinya itu terasa semakin sakit, sebaiknya ya dihentikan kita penggunaannya. kontrol dulu ya. Kalau menurut saya Kontrol dulu ke dokter. dulu, ya kita lihat kondisi telinganya bagaimana, kemudian terapinya itu kemarin apa saja yang diberikan, ya mungkin ada tambahan terapi yang lain yang untuk mempercepat mungkin peradangannya semakin berkurang. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Ini saya rasa cukup jelas untuk jawabannya dari pertanyaan Ibu Maya. Bisa dilanjut, Mbak Tri? Iya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anindya. Izin bertanya dokter, anak saya umur 4 tahun dengan gangguan. Anin terlahir 7 bulan dengan berat badan 3,3 kg. Kata dokter, Anin normal ketika masih bayi, namun umur 2 tahun belum babling. Saya periksa di THT disarankan tes BERA, ternyata memiliki gangguan dengar. Apakah Anin terlahir 7 bulan bisa menyebabkan hilang pendengaran? Ini lahir prematur nih, dok.
terima kasih pertanyaannya, Bu. Ya, untuk bayi lahir prematur tidak semuanya dia menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, biasanya kita mesti tahu selama ibu hamil ini apakah ada terinfeksi penyakit tertentu. Ya, kalau biasanya kita kan biasa itu TOPS itu ya, untuk toxoplasmanya, ya CLC-nya, mungkin ada rubella ya, untuk herpes seperti itu. Karena infeksi seperti itu biasanya yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran itu, karena infeksinya itu yang biasanya merusak dari saraf-saraf pendengaran. Jadi kalau memang dia lahir normal, lahir prematur pun, kalau memang tidak ada faktor infeksi yang lain, sebenarnya tidak bisa tidak serta-merta menyebabkan gangguan pendengaran. Iya. Ya, memang mungkin harus dieksplor lagi waktu dirunut ke belakang lagi selama ibu hamil, apakah ada pernah terpapar penyakit atau sakit yang lain. Mungkin itu yang menyebabkan atau konsumsi obat tertentu juga yang bisa menyebabkan itu gangguan di saraf pendengaran anak. Iya. Jadi begitu ya Ibu Anilia, mungkin bukan karena, tidak selalu karena prematurnya, tapi mungkin riwayat waktu kehamilan juga berpengaruh. Cukup jelas rasanya. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Mbak Sarah? Ya, baik, Mbak Tri. Ini pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Bapak Reza Sudomo. Bulan Februari 2018, beliau pernah terkena stroke dan dirawat di Rumah Sakit PON. Tiap hari diberi banyak banget obat dan suntikan. Obat-obat yang masih harus dikonsumsi, yang beliau ingat, ini namanya Gliquidon, Metformin, Amlodipine, Simvastatin, Mecobalamin. Saat itu beliau merasa ada efek terhadap pendengaran yang cukup signifikan. Apakah benar nih dok, obat-obat itu bisa berdampak pada pendengaran? Sebab dua jenis obat yang pertama masih harus dikonsumsi oleh beliau sampai hari ini. Itu dokter. Ya. Terima kasih Bapak Reza. Ya, oke. Yang pertama, Bapak sudah merasakan ada gangguan pendengaran ini kan sejak Bapak dirawat dan beberapa obatan sudah mulai ada efek pendengaran ya. Nah, waktu serangan stroke ya, serangan stroke ini kan dia menyerang dari saraf-saraf kita yang ada di otak ya. Nah, untuk saraf yang terkena ini juga biasanya juga berefek juga ya. Jadi lokasinya dia di mana? Kalau dia lokasinya di tempat yang memang saraf untuk memproses pendengaran kita ya, memang dia akan sangat berefek sekali. Jadi pada saat serangan atau berapa hari setelah serangan, telinganya sudah langsung akan terasa ada gangguan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih bukan karena efek obatnya ya Pak. Kalau saya lihat di sini yang Bapak ingat ya, Gliquidon dan Metformin ini kan obat diabetes ya, obat gula ya. Ya kalau ini sih memang mau nggak mau Bapak harus minum dengan terus ya. Untuk amlodipine, simvastatin sih tidak menyebabkan gangguan pendengaran. Mecobalamin ini semacam vitamin sebenarnya, vitamin saraf seperti itu. Ya kalau menurut saya sih untuk gangguan pendengaran Bapak sih pertama mungkin karena stroke-nya. Stroke di awal itu dia mungkin lokasinya sudah kena ke saraf yang memproses pendengaran kita, jadinya dia sudah mulai ada gangguan pendengaran. Ya. Untuk kedepannya sih untuk Bapak, terutama yang obat diabetesnya harus minum terus ya, karena salah satu efek samping dengan gula darah yang tinggi itu adalah kerusakan dari saraf itu, jadi dari selimutnya saraf kita. Ya. Jadi Bapak harus benar-benar
kontrol gula darahnya, kalau bisa jangan terlalu tinggi, ya harus dalam keadaan normal, karena dia akan semakin kadar gulanya tinggi, dia akan semakin cepat mempercepat kerusakan dari saraf, terutama saraf pendengaran, ya, saraf penglihatan. Baik dokter Hengki. Berarti memang untuk Bapak Reza ini ya, ada yang perlu diperhatikan juga, yaitu konsumsi makanannya sehari-hari ya dok ya. Iya. Agar tidak menyebabkan penyakit yang sudah ada sebelumnya itu kambuh atau semakin memburuk. Demikian ya dok. Iya. Baik, terima kasih banyak Dr. Hengki. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Reza Sudomo. Baik, Mbak Tri, kita lanjutkan. Iya, ini tidak apa ya dok, kita jawab beberapa pertanyaan lagi ya dok? Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Ardianto Aziz. Dokter, selamat pagi, izin bertanya jenis obat apa saja yang paling sering dikonsumsi yang dapat menurunkan pendengaran? Terima kasih. Ya, obatnya mungkin tadi yang saya presentasikan. Ya, ini sepertinya Bapak Ardianto tertinggal waktu sesi presentasi. Ya. Ya. Terlihat di screen ya, Bapak Ardianto. Ini obat-obatnya ya Pak, yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Mungkin kalau yang umum dipakai ya, ini streptomycin ini, ya, itu yang obat TB sih, untuk orang yang punya sakit TBC, ya, TB paru biasanya. Tapi kalau umum biasanya nggak dapat ini streptomycin. Ya. Jadi masih bisa kita hindari lah pemakaiannya. Kemudian yang mungkin perhatian berikutnya ya ini obat tetes telinga. Ya, obat tetes telinga kita mesti hati-hati, ya, karena banyak sekali jenisnya, ya. Terus terang memang beberapa apotek juga masih belum paham obat ini dipakai untuk kasus apa sih, obat ini untuk yang bagaimana, seperti itu. Jadi terus terang saya sering menemukan pasien yaitu dia nggak enak telinganya, langsung ke apotek dikasih obat. Nah, ternyata obatnya nggak tepat, ya. Seperti yang saya bilang tadi, gendangnya sudah lubang, dikasih yang isinya neomycin. Nah, itu kan mungkin kalau sekarang ya dia nggak terasa, mungkin karena pemakaian belum sampai seminggu, mungkin nggak terasa efeknya. Tapi kalau seandainya dia pakai terus dalam jangka waktu yang lama, kan mulai nanti dia akan mulai terganggu pendengarannya. Ini obat malaria, mungkin kalau di Jawa malaria mungkin jarang sekali ya dipakai. Ya. Kemudian ini aspirin, ya, aspirin ini memang biasanya untuk pasien yang sudah pernah pasang ring jantung ya, seperti itu. Tapi ya itu kadang kita punya efek samping ya. Tapi kalau dia punya efek yang terapinya jauh lebih besar dan memang tidak ada gantinya, ya kadang mau nggak mau ya kita tetap berikan sambil kita pantau, atau kita berikan yaitu mecobalamin atau vitamin syarat untuk merawat saraf pendengarannya supaya tidak lebih jatuh ya. Itu adalah list obat yang sangat beresiko untuk berpengaruh ke pendengaran ya dok ya. Ya. Baik, rasanya cukup jelas. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bapak Ardianto Aziz. Terima kasih dokter. Mbak Saras, mau dilanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya? Berapa pertanyaan lagi kira-kira Mbak yang mau dijawab? Ya. Ini karena keterbatasan waktu juga, ini mungkin kita bisa ambil satu pertanyaan lagi Mbak Tri. Oh iya, baik. Silakan Mbak. Berikut ada pertanyaan ini dokter. Kalau ini dari Ibu Triastini, sepertinya sudah dijawab sebelumnya tadi karena beliau menanyakan mengenai jenis obat-obatan apa saja yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
Ini saya akan lanjutkan ke pertanyaan dari Bapak Bambang Dwi Agus Widadi. Kemudian Dok, di beberapa daerah ada kebiasaan mencuci telinga dengan air sirih. Jadi ini mungkin lebih ke herbal ya Dok ya. Sirih ini kan juga seperti antiseptik ya Dok ya. Kebiasaan ini untuk jangka panjangnya berakibatnya bagaimana ini Dok? Oke, ya. Ya, terima kasih. Ya, gini, untuk membersihkan telinga sebenarnya gini, prinsipnya telinga kita itu di dalam struktur telinga kita itu ada rambut-rambut kecilnya. Jadi ada di telinga bagian luar kita yang telinga itu ada rambut-rambut kecil yang dia fungsinya untuk membuang kotoran. Jadi kotoran telinga itu sebenarnya dia tidak pernah sampai ke dalam telinga sampai benar-benar masuk itu tidak pernah. Kalau kita tidak pernah manipulasi, justru manipulasinya kita misalnya pakai cotton bud atau pembersih telinga yang lain, justru itu yang akan memicu kotoran itu masuk ke dalam dan menumpuk. Kalau kita tidak pernah manipulasi, sebenarnya kotoran telinga itu cuma ada di luar, dan biasanya dia akan secara kontinu rambut-rambut telinga keluar kita itu akan membuang kotoran itu keluar. Jadi artinya kita sebenarnya tidak perlu terlalu sering untuk korek-korek kuping itu tidak, korek-korek telinga itu tidak perlu. Karena itu sudah dilakukan secara natural sama organ telinga kita sendiri untuk membersihkan telinga sendiri. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk membersihkan telinga dengan air sirih seperti itu kalau menurut saya tidak perlu, ya. Karena sebenarnya tidak punya efek untuk membersihkan telinga itu istilahnya malah biasanya kan telinga jadi lembab, jadi basah terus, ya. Justru itu kadang yang bisa memicu infeksi telinga yang lain, hanya mungkin malah jadi pertumbuhan jamur di dalam. Apalagi kalau misalnya gendang telinganya sudah lubang, ya. Kalau dimasuki air seperti itu, malah airnya malah masuk ke dalam, malah jadi infeksi telinganya bagian dalam malah. Seperti itu, malah berulang-ulang infeksinya malah ketemu-ketemu. Seperti itu. Maka kalau dari saya sih saya tidak menganjurkan tindakan seperti itu. Ya, baik Dokter, terima kasih banyak Dok untuk jawabannya dari pertanyaan Bapak Bambang Dwi Agus Widadi mengenai membersihkan telinga dengan air sirih nih Dok. Ya. Baik Mbak Tri, mungkin kita bisa bantu untuk menyimpulkan nih sebenarnya masih banyak nih Dok pertanyaan yang masuk nih Dok. Iya. Semangat sekali serta seminar hari ini. Baik, ya mungkin bisa kita simpulkan Mbak Saras. Dari saya ada beberapa kesimpulan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat-obatan supaya tidak berpengaruh ke kesehatan pendengaran. Yang pertama adalah pastikan konsultasikan. Lebih baik konsultasikan masalah kesehatan dengan dokter agar dapat diberikan obat-obatan yang sesuai kebutuhan dan tidak berpengaruh lebih lanjut ke kesehatan pendengaran. Jelaskan dan informasikan riwayat kesehatan yang dimiliki, terutama memang jika sudah ada riwayat masalah dengan pendengarannya agar tidak semakin buruk. Lalu hindari konsumsi obat-obatan dengan jangka panjang karena beresiko untuk meningkatkan masalah pendengaran. Seperti itu kesimpulan dari saya, Mbak Saras. Terima kasih banyak Mbak Tri untuk kesimpulannya. Baik, Bapak dan Ibu, jika memiliki masalah kesehatan yang berkaitan dengan telinga, hidung, tenggorok, dan ingin berkonsultasi dengan Dr. Hengki, ini khususnya untuk wilayah Jember dan sekitarnya, bisa berkunjung ke Rumah Sakit Siloam Jember, Rumah Sakit Citra Husada, atau ke tempat praktek beliau di Apotek Johar. Di sini juga bisa langsung menghubungi layanan telemedicine dari Apotek Johar ya, di nomor 0821 3953 8022. Begitu ya, Dok? Ya. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau lewat apotek nanti bisa hubungi apoteknya dulu.
Nanti dari apotek biasanya yang akan menghubungkan ke saya. Baik, terima kasih banyak dokter. Nah, Bapak Ibu, sekarang waktunya pemilihan 3 pemenang door prize voucher baterai alat bantu dengar. Untuk pengundiannya, silakan Mbak Saras. Baik. Nah, tiga nama dari peserta yang sudah mendaftar. Yang pertama, ya untuk pemenang door prize-nya voucher baterai alat bantu dengar diberikan kepada Raiha Fatianaila dari komunitas DDSR ini sepertinya, difabel dengar Solo Raya dari Kota Solo. Selamat. Nah, kemudian selanjutnya kepada atas nama Fitri Vitasari, ini komunitasnya kosong dari Kota Malang. Selamat kepada Ibu Fitri. Nah, ini yang terakhir ya. Siapa ini yang door prize yang terakhir? Oke. Oh, ini kepada Bapak Sri Gutomo dari Surabaya. Selamat untuk kepada ketiga pemenang door prize pada online seminar kali ini. Nanti untuk vouchernya bisa diklaim kemana, Mbak? Untuk vouchernya nanti pastinya cara klaimnya akan dihubungi oleh admin ya. Baik. Sekali lagi selamat kepada pemenang undiannya hari ini. Ya, Bapak Ibu, tidak terasa ya, sudah lebih dari 1,5 jam kita bersama. Ini seru banget seminarnya hari ini. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf apabila belum bisa menjawab seluruh pertanyaan yang masuk. Nah, sebagai kenang-kenangan, sebelum kita closing, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Bapak Ibu, mohon mengaktifkan kameranya ya. Kita foto bareng semuanya. Ya, mungkin bisa dihitung ada berapa slide ini ya, Mas Widi? Ya, silakan berpose. Kita tidak tahu ada di slide yang mana, jadi silakan berpose bebas saja. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir berkunjung ke Abdi, karena kami selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan untuk partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Sri Kusumaningsih. Dan saya Mevitri Adi Sarasati, juga tidak lupa bersama Dr. Hengki dan rekan-rekan dari Juru Bahasa Isyarat. Juga seluruh kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa lagi di Abdi On Air selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.